Nak, ibu lagi beli gelang di toko perhiasan. Malah diusir sama mereka. Terus kartu yang kamu kasih ke ibu juga dipatahkan sama mereka. Gadis itu juga bilang pakaian ibu gembel. Nggak mungkin mampu beli. Kau berani telepon panggil orang? Ya, coba kulihat orang hebat macam apa yang bisa kau panggil. Tempat kami ini tidak melayani sampah sembarangan. Ibu, jangan takut. Ibu berdiri saja di situ. Aku segera ke sana. Ibu di toko perhiasan, kan? Baiklah, tunggu aku hancurkan tempat itu besok. Aku ingin lihat. Monster macam apa di dalam sana, yang berani menindas ibuku. Bos, perwakilan konglomerat dari ibu kota sudah tiba di ruang rapat VIP. Mereka siap menandatangani kontrak kerjasama senilai ratusan triliun itu. Bos mau kemana? Batalkan kerjasamanya, suruh mereka pergi. Baik, tapi bos, perwakilan mereka sudah menunggu. Ini kontrak ratusan triliun. Aku suruh kau batalkan. Ibuku dihina di toko perhiasan. Kalau urusan hari ini tidak diselesaikan dengan baik. Jangankan tanda tangan kontrak, akan kubuat seluruh kota Yuncheng jungkir balik. Sikap macam apa ini? Aku mau bicara dengan manajer kalian. Hei, kalau tidak mampu beli ya sudah. Mau apa cari manajerku? Tua bangka, kau buta ya? Berani menabrakku? Kau tahu sudah berapa banyak barang yang ku beli di toko perhiasan ini? Kau mengotori sepatuku. Memangnya kau mampu ganti rugi? Aku tidak menabrakmu. Kau sendiri yang menyela masuk. Kurasa kau sudah gila dan cuma mau bikin onar di sini. Satpam mana? Cepat seret orang gila tua ini keluar. Ah, siapa yang memberi kalian keberanian menyentuhnya? Ibu, aku datang. Sudah tidak apa-apa, sisanya serahkan padaku. Nak. Kita pergi saja. Mereka menang jumlah kartu itu. Ibu tidak menjaganya dengan baik sampai dirusak oleh mereka. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Setelah si tua dipukul, datang yang muda. Kenapa? Kau mau membela tua bangka ini? Ngaca dulu sana, lihat tampangmu. Mau pergi kemana? Setelah si tua dipukul, datang yang muda. Kenapa? Kau mau membela tua bangka ini? Ngaca dulu sana, lihat tampangmu. Kartu ini kau yang patahkan. Iya, aku yang patahkan. Terus kenapa? Cuma kartu palsu entah dari lapak loak mana. Kalau tidak kupatahkan, masa mau kusimpan? Buat kalian terus menipu orang. Xiao Li, kerja bagus, memang harus diberi pelajaran. Biar mereka tidak seenaknya berpikir. Bisa sok kaya cuma modal potongan plastik rongsokan. Hahaha. Ada ribut-ribut apa di luar? Kalian tidak tahu hari ini ada pelanggan besar mau datang. Anda akhirnya keluar juga. Dua gembel ini bikin onar pakai kartu palsu. Bukan cuma mengganggu urusan bos Wang, tapi juga berani teriak-teriak di sini. Aku baru mau panggil satpam buat mengusir mereka. Aduh, bos Wang, maafkan saya sudah membuat Anda terkejut. Bawahan saya memang tidak becus. Sun, kalau urusan hari ini tidak kau selesaikan sampai aku puas. Besok juga 100 batang emas yang kusimpan di sini. Akan kupindahkan semuanya. Kalian berdua buta ya, berani menyinggung bos Wang. Satpam, cepat hajar dan seret mereka keluar. Kalau sampai berani kasih mereka masuk lagi, kalian semua bersiaplah angkat kaki dari sini. Hahaha. Kau tidak mengenali black card di lantai itu. Kartu rongsok apa? Aku tidak peduli kartu apa. Di tempatku ini, bos Wang adalah aturannya. Cepat usir mereka. Zhao Tianming, aku tidak peduli kau sedang apa sekarang. Kuberikan waktu 10 menit. Segera seret dirimu ke cabang jalan Nanjing. Baik, bos. Saya segera ke sana. Kalau dalam 10 menit aku tidak melihatmu, bersiaplah turun dari jabatan manajer umum Yuncheng. Hahaha. Kalian dengar tidak? Dia berani memanggil nama manajer umum cabang Yuncheng kita. Manajer Zhao, langsung dengan namanya. Bahkan menyuruh manajer Zhao ke sini dalam 10 menit. Kau pikir kau siapa? Orang terkaya di Yuncheng, benar-benar konyol. Sok jagoan juga harus tahu batas. Kukira cuma gembel miskin, ternyata juga orang gila yang otaknya sakit. Sun, cepat bertindak, sedetik pun aku tidak mau melihat orang gila ini lagi. Cepat, patahkan kakinya dan buang ke jalanan.
Habisi dia. Habisi dia. Hentikan, berhenti. Manajer Zhao, kenapa Anda memukulku? Bos, maafkan saya. Saya terlambat. Ini karena saya tidak becus mendidik bawahan. Tolong hukum saya. Zhao, kau sudah gila ya? Wang Daqiang, kau pikir kau siapa? Berani memerintah di sini. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah penguasa sejati seluruh dunia finansial Yuncheng. Wang Daqiang, kau pikir kau siapa? Berani memerintah di sini. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah penguasa sejati seluruh dunia finansial Yuncheng. Zhao Tianming. Aku menitipkan ibuku di tempatmu. Dan kau biarkan dia diperlakukan seperti ini. Black Card Supreme. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani melakukan ini? Maafkan saya, Tuan. Saya yang buta tidak mengenali Anda. Bos, saya salah. Saya sudah dibutakan oleh orang ini dan Wang Daqiang. Tolong ampuni saya kali ini. Saya punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Kau ini sebenarnya siapa? Ku beritahu ya, kalau kau berani menyentuhku, orang-orang di ibu kota tidak akan melepaskanmu. Sebenarnya kau siapa? Ku beritahu ya, kalau kau berani menyentuhku, orang-orang di ibu kota tidak akan melepaskanmu. Zhao Tianming, ada 3 hal. Pertama, segera bekukan semua rekening atas nama Wang Daqiang. Putus semua rantai pendanaan perusahaannya. Aku mau dia bangkrut total sebelum matahari terbenam hari ini. Baik, segera saya kerjakan. Kedua, bereskan 2 orang ini. Aku tidak mau lagi melihat mereka di Yuncheng. Mengerti. Saya pastikan mereka akan lenyap total dari Yuncheng. Ketiga, cabang ini sudah membuat ibuku menderita. Tarik semua dana di dalamnya. Hancurkan dan ratakan dengan tanah. Cabang ini sudah membuat ibuku menderita. Tarik semua dana di dalamnya. Hancurkan dan ratakan dengan tanah. Nak, demi ibu kamu sampai semarah ini. Apa tidak akan memancing masalah besar? Ibu tenang saja. Di Yuncheng belum ada yang bisa memberiku masalah. Ibu sudah terkejut hari ini. Aku suruh orang antar ibu ke Villa Bansan untuk istirahat. Di sana sangat aman. Menyetirlah dengan pelan. Kawal nyonya besar kembali ke puncak gunung. Tambah personel 2 kali lipat. Jaga ketat 24 jam penuh. Jangan biarkan siapapun mendekati villa selangkah pun. Baik, bos. Bos, ada masalah besar. Hari ini Anda dengan paksa membatalkan kontrak dengan konglomerat ibu kota. Perwakilan mereka sangat murka. Mereka menganggap ini sebagai provokasi dan penghinaan besar bagi keluarga mereka. Apa yang mereka inginkan? Mereka beraliansi dengan 3 keluarga tua di Yuncheng. Bukan cuma itu. Wang Daqiang yang baru saja Anda buat bangkrut. Penyokong di belakangnya adalah cabang kekuatan konglomerat ibu kota itu di Yuncheng. Sekarang pihak ibu kota sudah resmi angkat bicara, akan memboikot total semua bisnis kita. Memboikotku. Hanya dengan mengandalkan penguasa ibu kota yang sok hebat itu. Bos, Sekretaris Lin. Gawat, 3 rekening inti kita di luar negeri, baru saja mendadak diserang habis-habisan oleh dana spekulatif raksasa internasional, yang tidak jelas asal-usulnya. Rantai pendanaan sedang dibekukan paksa, dan 7 pusat logistik besar kita di distrik selatan, serta pusat pergudangan, telah dikepung oleh beberapa kamar dagang lokal, yang memutus semua jalur transportasi kita. Bos, mereka mau menghabisi kita, memutus semua urat nadi kehidupan kita. Sampaikan perintahku, putuskan semua jaringan eksternal, aktifkan sistem pertahanan tingkat 1, beritahu semua petinggi. Siapapun yang berani saat ini, menjual 1 lembar saja saham perusahaan. Aku pastikan dia tidak akan bisa keluar dari Yuncheng seumur hidupnya. Siapapun yang berani saat ini, menjual 1 lembar saja saham perusahaan. Aku pastikan dia tidak akan bisa keluar dari Yuncheng seumur hidupnya. Tapi bos, kalau kita tidak suntik dana baru untuk menyelamatkan pasar, kita tidak akan bertahan lebih dari 48 jam. Biarkan saja mereka menghancurkannya. Aku ingin lihat sekelompok idiot tak tahu diri ini
sebenarnya bisa menelan berapa banyak asetku. Bos, tidak bisa dibiarkan begini terus. Konglomerat ibu kota beraliansi dengan 3 keluarga besar Yuncheng, mengerahkan dana ratusan triliun untuk mengepung kita habis-habisan. Logistik kita lumpuh, rekening luar negeri dibekukan. Kalau tidak bertindak sekarang, Sore ini perusahaan akan dinyatakan bangkrut. sudah kubilang, biarkan mereka menghancurkannya. Dilarang menggunakan dana cadangan apapun untuk pasar. Kau sudah gila, cuma demi seorang nenek tua yang dihina di bank. Kau menyinggung penguasa tertinggi ibu kota. Kau menjerumuskan kita semua ke neraka. Bukannya kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Surat pengunduran diri ini kuserahkan. Aku berhenti. Benar, lawan kita ini konglomerat ibu kota. Menghancurkan kita, sama mudahnya seperti memencet semut. Bos, maaf saja, aku juga mundur. Aku juga pergi. Mereka sudah menawariku gaji 3 kali lipat. Bertahan di sini cuma akan mati konyol bersamamu. Aku juga pergi. Mereka sudah menawariku gaji 3 kali lipat. Bertahan di sini cuma akan mati konyol bersamamu. Yang mau pergi, silakan hanya sekarang. Tapi kalian ingat, begitu melangkah keluar dari pintu ini, seumur hidup kalian tidak akan punya tempat di Yuncheng. Hahaha, sudah mau mampus masih berani bicara besar di sini. Kau pikir, kau masih bos yang berkuasa penuh itu. Kau akan segera bangkrut. Tuan muda dari konglomerat, ibu kota, malam ini akan menggelar pesta perayaan di Hotel Yuncheng. Merayakan pengambil alihan seluruh bisnismu. Kami semua sekarang adalah tamu kehormatan Tuan Muda. Sedangkan kau, akan segera luntang-lantung di jalanan. Hahaha. Ayo pergi, bos. Kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pesta perayaan malam ini, undangan yang mereka kirimkan, secara khusus menyuruh Anda berlutut minta maaf. Kalau tidak. Bos, gawat. Villa Bansan dikepung. Geng naga hitam dari dunia bawah tanah Yuncheng membawa 300 orang. Memblokir semua pintu keluar. Katanya ini perintah Tuan Muda konglomerat ibu kota. Mereka mau membawa paksa nyonya besar. Untuk memaksa Anda tanda tangan perjanjian kebangkrutan. Dengar baik-baik. Jaga ketat villa. Siapapun yang berani melangkah masuk, langsung habisi dia. Aku sampai dalam 10 menit. Siapapun yang berani melangkah masuk, langsung habisi dia. Aku sampai dalam 10 menit. Hong, buka pintunya. Kalau kau masih bertahan, Aku akan menghabisimu juga. siapa yang mengutusmu? Oh, bukankah ini si pecundang yang mau bangkrut itu? Bos, ku beritahu ya, Tuan Muda dari konglomerat ibu kota sudah bersabda, kalau malam ini tidak mengikat ibumu ke ruang perjamuan hotel, urusan ini belum selesai. Hahaha, ku beritahu ya, Tuan Muda dari konglomerat ibu kota sudah bersabda, kalau malam ini tidak mengikat ibumu ke ruang perjamuan hotel, urusan ini belum selesai. Hahaha. Aku tidak peduli anjing mana yang menyuruhmu dari belakang, berani menyentuh ibuku. Akan kubuat kau bahkan tidak pantas menjadi hantu. Yang tidak ingin mati. Cepat enyah. Bos, maafkan saya. Saya tidak menjaga pintu dengan baik. Kau sudah bekerja dengan baik, obati lukamu. Biar aku yang urus di sini. Nah, kamu tidak terluka kan? Siapa sebenarnya orang-orang di luar itu? Aku tidak apa-apa. Cuma gesekan kecil dalam bisnis. Aku sudah mengusir mereka. Malam ini ibu jangan kemana-mana. Istirahatlah dengan baik. Urusan sisanya akan kuselesaikan sampai tuntas. Ibu istirahatlah dulu. Bos, Anda tidak apa-apa kan di sana? Saya melihat dari kamera pengawas.
Itu terlalu berbahaya. Aku tidak apa-apa. Tolong kirimkan padaku alamat hotel tempat konglomerat ibu kota mengadakan pesta perayaan malam ini. Aku tidak apa-apa. Tolong kirimkan padaku alamat hotel tempat konglomerat ibu kota mengadakan pesta perayaan malam ini. Bos, Anda tidak boleh pergi ke sana. Sekarang, di sana berkumpul semua petinggi yang mengkhianati kita, dan musuh-musuh yang ingin menginjak kita untuk naik jabatan. Anda pergi ke sana sama saja menyerahkan diri ke mulut harimau. Mereka akan mempermalukan Anda dengan cara yang paling kejam. Mempermalukanku. Pergi siapkan 1 unit komputer yang bisa terhubung langsung ke otoritas tertinggi pusat perdagangan efek global. Bawa ke ruang perjamuan. Malam ini aku akan buat mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka jatuh dari surga ke neraka. Tuan Muda Qin, lihat, anjing liar itu benar-benar berani datang. Jadi kau ini orang bodoh, yang tidak tahu diri, yang berani menolak kontrak konglomerat ibu kota kami. Apa selama ini perlakuan gajiku padamu kurang baik? Jangan pura-pura suci di sini. Cuma demi seorang nenek tua, kau menyinggung konglomerat ibu kota, dan mau menyeret kami semua mati bersamamu. Tuan Muda Qin memberi kami gaji 3 kali lipat. Untuk apa kami mati bersamamu? Sudahlah, jangan banyak omong. Sekarang berlutut, tanda tangani surat perjanjian pemindahan aset tanpa syarat ini, lalu merangkak keluar. Aku mungkin akan mempertimbangkan melepaskanmu, dan ibumu yang sudah tua itu. Hahaha. Hah. Menyuruhku berlutut, cuma bermodal berlindung di bawah nama keluarga. Pecundang yang cuma tahu makan dan tunggu mati sepertimu. Memangnya pantas? Sudah mau mampus masih berani sok keras. 1 kalimat dari Tuan Muda Qin bisa membuat bisnismu di Yuncheng Hancur lebur jadi abu. Satpam mana? Tahan dia. Suruh dia berlutut dan tanda tangan. Bos, peralatan yang Anda minta sudah dibawa. Sudah berhasil terhubung ke jaringan otoritas tertinggi global. Hahaha. Kenapa bawa komputer rongsokan kemari? Mau siaran langsung minta tolong di sini ya? Ku beritahu ya, hari ini bahkan kalau dewa turun dari langit sekalipun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Kau terlalu banyak berpikir. Aku kesini cuma untuk memberitahumu. Riwayat keluargamu sampai di sini saja. Menyelamatkanku? Kau terlalu banyak berpikir. Aku kesini cuma untuk memberitahumu. Riwayat keluargamu sampai di sini saja. HMPH, aku jadi ingin lihat, ketak-ketik keyboard rongsokan itu bisa menghasilkan trik apa. Awasi dia ketat-ketat, jangan biarkan dia kabur. Tuan Muda Qin tenang saja, bocah ini cuma gertak sambal. Rantai pendanaannya sudah lama Anda putuskan. Sekarang mungkin sepeser pun dia tidak bisa keluarkan. Terhubung ke pusat keuangan Dark Web Global. Kode otorisasi tertinggi, Dark Knight. Tuan Muda Qin, ku dengar konglomerat ibu kota kalian, yang paling dibanggakan, adalah dana leverage puluhan miliar di luar negeri itu ya. Tuan Muda Qin, ku dengar konglomerat ibu kota kalian, yang paling dibanggakan, adalah dana leverage puluhan miliar di luar negeri itu ya. Kenapa, sekarang kau baru tahu rasa takut? Terlambat. Ku beritahu ya, itu adalah kekuatan utama keluarga kami. Walaupun kau menjual seluruh Yuncheng, tidak akan sebanding dengan 1/10 milik kami. Hahaha, oh, iya. Kalau begitu biar kulihat, seberapa lama kekuatan kalian itu bisa bertahan. Hahaha, lucu sekali. Kau pikir kau sedang syuting film. Cuma ketik tombol bisa memsot konglomerat ibu kota. Otakmu benar-benar sakit, hahaha. Halo, ayah, aku sedang di Yuncheng membereskan bajingan ini. Kau sebenarnya menyinggung siapa di Yuncheng? Anak durhaka, kau sebenarnya menyinggung siapa di Yuncheng? Rekening dana luar negeri kita, baru saja diserang oleh dana spekulatif. Raksasa tak dikenal secara mematikan. 30 detik, hanya dalam 30 detik. Semua leverage kita hancur lebur. Dana 300 miliar ludes tidak tersisa. Kita bangkrut. Benar-benar bangkrut. Tuan Muda Qin, direktur tadi bilang apa, Bang? Bangkrut. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang cari mati. 300 miliar untuk membeli nyawa konglomerat ibu kota kalian. Transaksi ini tidak merugikan kalian. Bos, saya salah. Saya tadi cuma dirasuki setan. Saya dipaksa oleh Tuan Muda Qin. Tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Saya bersedia jadi budak Anda. Tinggal 1 menit lagi. Penguasa sejati dari konglomerat kalian seharusnya tiba sekarang.
Ayahmu datang menyelamatkanmu. Ayahmu datang menyelamatkanmu. Ayah, akhirnya ayah datang, dia orangnya. Dia pakai peretas untuk menghancurkan rekening kita. Cepat potong dia jadi 8 bagian dan buang ke sungai buat pakan ikan. Ah, Ark. kenapa ayah memukulku? Kenapa ayah memukulku? Saya, Qin Zhenghao, gagal mendidik anak. Berani menyinggung Kaisar Dark Knight, saya. Pantas mati ribuan kali. Saya memohon kemurahan hati Kaisar. Berilah keluarga Qin satu jalan untuk hidup. Ayah, apa ayah salah kenal orang? Dia cuma bos yang mau bangkrut di Yuncheng. Kau tutup mulut. Kau tahu apa? Seluruh urat nadi dunia keuangan global. Semuanya berada di tangan Kaisar. Kau pikir aset kecil keluarga Qin kita ini ada artinya? Hanya dengan satu kalimat dari Kaisar. 10 keluarga Qin di dunia pun akan hancur jadi abu dalam sekejap. Hanya dengan satu kalimat dari Kaisar. 10 keluarga Qin di dunia pun akan hancur jadi abu dalam sekejap. Qin Zhenghao. Kau tidak terlalu bodoh. Setidaknya kau masih mengenali wajahku. Kaisar, redakan amarah Anda. Ini semua karena anak durhaka yang buta ini. Kontrak ratusan triliun itu kami batalkan. Keluarga Qin bersedia menyerahkan setengah aset secara gratis. Hanya memohon kemurahan hati Kaisar. Kontrak ratusan triliun. Apa keluarga Qin kalian terlalu menganggap diri sendiri hebat? Kontrak ratusan triliun itu. Cuma karena dulu aku melihat keluarga Qin kalian bekerja cukup becus. Makanya aku menyedekahkan sedikit sisa makanan pada kalian. Kalau aku mau kasih, baru kalian boleh ambil. Kalau tidak ku kasih, melihatnya pun kalian tak pantas. Ibuku ketakutan di Yuncheng. Orang keluarga Qin kalian bukan hanya tidak menahan diri, tapi malah berani bersekutu dengan anjing dan kucing ini memboikotku. Bahkan mengirim orang mengepung vilaku. Kau pikir dengan menyerahkan setengah aset, bisa membeli kembali nyawa seluruh keluargamu? Bawa anakmu ini dan Enya dari Yuncheng. Dalam 3 hari, aku ingin melihat berita likuidasi kebangkrutan total keluarga Qin. Sedangkan untuk orang-orang ini, Kaisar, Anda tenang saja. Saya akan menggunakan cara yang paling kejam, agar mereka membayar harga atas kebodohan mereka hari ini. Saya jamin mereka tidak akan melihat matahari besok. Ibu, semalam ibu tidak tidur nyenyak. Urusan keluarga Qin sudah diselesaikan sepenuhnya. Di Yuncheng tidak ada lagi yang berani menyentuh sehelai rambut ibu. Ibu tidak perlu takut lagi. Ibu tidak takut, cuma semalam hujannya terlalu lebat. Berisik jadi kurang tidur. Nak, karena urusannya sudah selesai. Bagaimana kalau kita pindah kota saja? Ibu merasa Yuncheng belakangan ini kurang aman. Ibu, apa ibu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Mana ada yang ibu sembunyikan darimu? Ibu cuma bicara asal saja. Ibu sudah kenyang. Ibu kembali ke kamar istirahat dulu ya. Ibu ketakutan seolah ada bencana besar yang akan datang. Tapi yang dia takutkan pastinya bukan keluarga Qin yang sudah kuinjak mati, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Ibu ketakutan seolah ada bencana besar yang akan datang. Tapi yang dia takutkan pastinya bukan keluarga Qin yang sudah kuinjak mati, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Bos, sudah diselidiki dengan jelas. Semalam suntuk kami menginterogasi kepala cabang Sun yang Anda perintahkan untuk dibereskan. Setelah menggunakan sedikit taktik, dia akhirnya mengaku. Siapa yang bermain di balik ini semua? Katakan padaku, ada orang misterius yang mengirim uang ke rekening pribadi luar negerinya. Sebesar 50 juta dolar AS. Satu-satunya permintaan orang itu adalah memaksanya mengeluarkan Black Card Supreme itu. Dan harus mematahkan kartunya. Mematahkan Black Card. Pihak lain ingin melalui perusakan Black Card, memastikan koordinat asli ibuku. Bos, Sekretaris Lin, melacak jalur pengiriman uang 50 juta dolar AS itu. Tapi sumber terakhirnya semua mengarah ke ibu kota. Keluarga Ye ibu kota. Bos, bagaimana Anda tahu? Hasil penyelidikan Sekretaris Lin. Memang keluarga Ye, konglomerat raksasa nomor 1 di ibu kota. Itu adalah penguasa tiran sejati yang 10.000 kali lebih mengerikan dari keluarga Qin. Ku dengar, kekuatan mereka sudah menyusup ke militer,
politik, dan bisnis global. Kenapa mereka mengincar Nyonya Besar? Keluarga Ye ibu kota. Aku tidak peduli mau kalian keluarga tersembunyi nomor satu kek. Berani menyentuh ibuku, akan kubuat seluruh keluarga kalian musnah tak tersisa. Ibu, aku tahu ibu belum tidur. Mari kita bicara. Ibu. Ibu. Nak, ibu pergi. Jangan cari ibu. Kamu sekarang sudah sukses. Ibu sangat lega. Tapi keluarga Ye di ibu kota adalah raksasa yang tidak bisa kamu bayangkan. Keluarga Qin di mata mereka bahkan lebih rendah dari anjing. Ibu tidak bisa menyeretmu. Hiduplah dengan baik. Jangan pernah datang ke ibu kota. Ark. Bos, bawahan ini pantas mati. 3 menit yang lalu, sistem keamanan villa diambil alih paksa oleh peretas yang sangat menakutkan. 10 detik, hanya dalam 10 detik, 4 master tingkat tinggi berbaju hitam, menyusup masuk seperti hantu, memukul pingsan semua penjaga rahasia kita, dan membawa paksa Nyonya Besar pergi. Hanya dalam 10 detik, 4 master tingkat tinggi berbaju hitam, menyusup masuk seperti hantu, memukul pingsan semua penjaga rahasia kita, dan membawa paksa Nyonya Besar pergi. Di siang bolong begini, bisa menembus dalam 10 detik sistem pertahanan Dark Knight yang kususun sendiri. Bahkan bisa di depan mataku sendiri, membawa orang pergi tanpa disadari siapapun. Keluarga Ye ibu kota ternyata lumayan hebat juga. Kaisar Dark Knight, sudah lama saya mendengar namamu. Oh bukan, mungkin aku harus memanggilmu sepupuku yang terlantar. Siapa kau? Di mana ibuku? Sepupumu? Siapa kau? Di mana ibuku? Aku pewaris urutan ketiga keluarga Ye Chen. Soal ibumu yang rendah dan hina itu, dia sekarang sedang duduk dengan sangat nyaman di pesawat pribadiku, bersiap kembali ke keluarga Ye di ibu kota untuk menerima hukuman keluarga. Apa maumu? Hahaha, bicara dengan orang pintar memang tidak repot. Anjing keluarga Qin itu walaupun bodoh, tapi sudah menyelesaikan tugasnya, berhasil memaksamu membongkar identitas Kaisar Dark Knight. Sepupu, kerajaan Dark Knight-mu itu, menguasai sepertiga dana lepas pantai global. Keluarga Ye kami sudah lama mengincar daging gemuk ini. Kuberi waktu 24 jam. Bawa semua kunci otorisasi tertinggi kerajaan Dark Knight, dan surat perjanjian transfer aset. Seret dirimu sendirian ke ibu kota menemuiku. Kalau tidak, begitu lewat 24 jam, akan kupotong jari nenek tua itu, satu persatu, dan kukirimkan padamu. Hahaha. Begitu lewat 24 jam, akan kupotong jari nenek tua itu, satu persatu, dan kukirimkan padamu. Hahaha. Ye Chen, dengarkan aku baik-baik. 24 jam lagi, aku akan tiba di ibu kota tepat waktu. Tapi bukan untuk menyerahkan aset, melainkan untuk mengantarkan seluruh keluarga Ye kalian ke liang lahat. Beritahu markas besar Dark Knight, bangunkan 12 dewa utama global, kumpulkan semua dana pasar gelap. Malam ini, aku akan membuat langit ibu kota berubah warna sepenuhnya. Baik, bawahan segera laksanakan. Benar-benar pantas disebut Kaisar Dark Knight, punya nyali juga rupanya, benar-benar berani datang sendirian, menerobos Villa Longshu milik keluarga Yeku. Awalnya aku masih mengira, kau akan membawa apa itu namanya, 12 dewa utama bersama-sama datang mengantar nyawa. Sepertinya kau lebih bodoh dari yang kubayangkan. Hahaha. Lepaskan ibuku. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyisakan mayat utuh untukmu. Lepaskan ibuku. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyisakan mayat utuh untukmu. Hahaha. Sudah mau mampus masih berani sok di depanku. Kau pikir di sini masih kubangan lumpur kecil seperti Yuncheng? Ini ibu kota. Ini wilayah kekuasaan keluarga Ye. Cukup dengan jentikan jariku.
Ibu kesayanganmu ini akan langsung memuncratkan darah di tempat. Mungkin aku harus memanggilmu, sepupuku yang terlantar. Serahkan semua kunci otorisasi kerajaan Dark Knight, lalu berlutut dengan kedua kakimu. Bersujudlah sampai aku merasa puas. Kalau tidak, sekarang juga kubuat kepalanya menggelinding. Bersujudlah sampai aku merasa puas. Kalau tidak, sekarang juga kubuat kepalanya menggelinding. Ibu, jangan takut. Aku sudah bilang aku akan bawa ibu pulang. Ye Chen, kau pikir aku datang sendirian? Kau pikir ribuan orang keluarga Yemu yang memegang rongsokan besi bekas ini bisa menahan kerajaan Dark Knight-ku? Jangan berlaga menakut-nakuti di sini. Sistem pertahanan udara dan radar keluarga Ye, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Kau. Tuan muda, gawat. Bunker bawah tanah kita diledakkan. Terus apa? Cepat katakan, terus bagian luar villa. Bagian luar sudah dikepung. 12 dewa utama kerajaan Dark Knight Global. Jutaan prajurit Dark Knight telah bersiap di posisi masing-masing. Ye Chen, kekuatan yang dibanggakan keluarga Ye kalian, di mataku bahkan tidak ada artinya sama sekali. Sekarang giliranku yang menentukan aturan. 12 dewa utama Dark Knight menghadap Kaisar. Jutaan pasukan Dark Knight telah memblokir total semua jalur keluar masuk ibu kota. Semua markas luar keluarga Ye telah dicabut sampai ke akarnya. Mohon Kaisar berikan perintah serangan total. 12 dewa utama Dark Knight menghadap Kaisar. Jutaan pasukan Dark Knight telah memblokir total semua jalur keluar masuk ibu kota. Semua markas luar keluarga Ye telah dicabut sampai ke akarnya. Mohon Kaisar berikan perintah serangan total. Bangun! Kalian sekelompok pecundang, cepat ambil senjata dan bunuh dia. Siapa yang berhasil membunuhnya? Aku beri imbalan 100 juta, tembak. Jangan mendekat. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan mati bersama nenek tua ini. Biar kau merasa bersalah seumur hidup. Mati bersama. Kau bahkan tidak pantas untuk itu. Mati bersama. Kau bahkan tidak pantas untuk itu. Gerakanmu terlalu lambat. Ark. Ibu, maafkan aku. Aku datang terlambat. Ibu, maafkan aku. Aku datang terlambat. Nah, kamu gegabah. Harusnya kamu tidak datang. Keluarga Ye ini sangat berbahaya. Nyawamu bisa melayang. Hentikan. Semuanya hentikan. Nak, ini semua cuma salah paham. Aku ini kakek kandungmu. Huilan itu putri kandungku. Mana mungkin keluarga Ye kami benar-benar melukainya. Ye Chen si binatang ini yang bertindak sendiri. Aku sudah memberinya pelajaran. Karena kamu punya pencapaian yang begitu luar biasa. Kamu seharusnya kembali ke leluhur dan menerima keluarga Ye kami. Tua bangka, jangan pura-pura baik di sini. 25 tahun lalu, hanya karena aku menolak perjodohan bisnis yang kalian atur, kau tega mengusirku dari rumah. Bahkan mengirim orang mengejar dan membunuh kami di tengah badai salju. Kalau bukan karena kami beruntung kabur ke Yuncheng, kami sudah lama jadi tumpukan tanah. Sekarang kau mau bicara soal ikatan keluarga denganku. Kalau bukan karena kami beruntung kabur ke Yuncheng, kami sudah lama jadi tumpukan tanah. Sekarang kau mau bicara soal ikatan keluarga denganku. Dengar tidak? Dulu kalian menganggap kami seperti sampah. Sekarang, begitu tahu aku Kaisar Dark Knight, langsung mau cari muka. Tua bangka, apa kau sudah pikun? Keluarga sudah membesarkan Huilan. Dia memang seharusnya berkorban demi keluarga. Aku tidak terima. Anak dari kakak pertamamu, Ye Xuan, adalah jenius bisnis keluarga Ye yang jarang ada dalam 100 tahun. Dan juga satu-satunya pewaris di masa depan. Kamu seharusnya menyingkir demi masa depannya. Tapi sekarang dia terkena penyakit mematikan. Aku menyuruh orang membawamu kembali demi menjaga fondasi keluarga Ye. Memangnya itu salah? Bagus, sangat bagus. Karena fondasi keluarga Ye kalian adalah si Ye Xuan itu, maka aku akan menghancurkan fondasi kalian dengan tanganku sendiri. Bersama dengan bisnis ratusan tahun kalian, akan kuhancurkan berkeping-keping, hahaha. Dewa utama pertama,
dengarkan perintahku. Bawahan siap. Aktifkan protokol 0. Dalam 5 menit, aku mau 78 dana perwalian lepas pantai milik keluarga Ye di seluruh dunia. Semuanya dilikuidasi. Aku mau saham semua perusahaan terbuka atas nama keluarga Ye. Anjlok menjadi kertas rongsokan. Aku mau memutus seluruh rantai dana rekening dark web mereka. Aku mau keluarga Ye musnah tak bersisa. Siap laksanakan, Kaisar. Memsot secara global. Kau berani. Fondasi keluarga Ye kami sangat dalam. Aset tersebar di seluruh dunia. Walaupun kau Kaisar Dark Knight, juga tidak mungkin dalam 5 menit. Tuan Besar, gawat. Beberapa konsorsium elit Wall Street tiba-tiba melancarkan serangan mematikan pada kita secara bersamaan. Rantai dana luar negeri kita putus. Tuan Besar, ratusan mitra bisnis serentak mengirimkan surat pemutusan kontrak. 8 perusahaan terbuka milik kita langsung anjlok ke batas bawah saat pasar dibuka. Nilai pasar menguap 300 triliun. Tamatlah. Tamat sudah semuanya. Bisnis 100 tahun keluarga Ye ternyata hancur di tanganku. Ini baru permulaan. Mengosongkan kekayaan baru langkah pertama. Selanjutnya, saatnya perhitungan atas utang darah. Karena kalian mencoba melukai ibuku. Pergi seret keluar si fondasi keluarga Ye. Ye Xuan itu. Aku ingin lihat jenius tiada taraf macam apa yang pantas menggunakan nyawa ibuku untuk memperpanjang umurnya. Siap laksanakan, tuanku. Siapa kalian? Lepaskan aku, kalian tahu siapa aku. Aku ini kepala keluarga Ye di masa depan. Kalau kalian berani menyentuhku sedikit saja, Aku akan menyuruh kakekku menjadikan kalian pakan anjing. kakek. Ini. Apa yang terjadi? Siapa orang-orang ini? Xuaner. Keluarga Ye sudah tamat semuanya. Kita telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Kau yang namanya Ye, kau lepaskan aku sekarang. Keluarga Ye masih bisa memberimu makan. Kalau tidak, kau lepaskan aku sekarang. Keluarga Ye masih bisa memberimu makan. Kalau tidak, Di hadapan Kaisar masih berani menggonggong liar. Ingin hidup, bisa. Kumohon padamu. Kumohon berikan obatnya padaku. Asalkan kau menyelamatkanku. Aku bersedia jadi budakmu. Jabatan kepala keluarga Ye aku tidak mau lagi. Semuanya kuberikan padamu. Hahaha, obatnya ada padaku. Tapi aku baru saja menurunkan perintah. Obatnya ada padaku. Tapi aku baru saja menurunkan perintah. Mulai hari ini, institusi medis manapun di seluruh dunia, jika ada yang berani merawatmu, Ye Xuan, berarti bermusuhan dengan kerajaan Dark Knight-ku. Aku mau kau merasakan sendiri, kengerian dari nyawa yang perlahan-lahan menghilang, dalam keputusasaan dan penderitaan, menebus niat jahatmu terhadap ibuku. Tidak mungkin. Ratakan keluarga Ye dengan tanah. Baik, Kaisar. Peringatan tingkat tertinggi merah level 1. Bos, gawat. Kita ditipu. Keluarga Ye cuma kedok. Jelaskan. Barusan, saat pusat keuangan melikuidasi aset keluarga Ye secara menyeluruh, aku sekalian melacak kode logika dasar dari uang 50 juta dolar AS. Yang waktu itu dikirim ke manajer Sun dari bank. Kode logika dasarnya, uang itu di permukaan dikeluarkan oleh keluarga Ye.
Tapi sumber dana aslinya ternyata adalah rekening cadangan terpadu internal kerajaan Dark Knight kita. Lalu pembobolan sistem pertahanan villa. Sistem locknya sama sekali bukan ditembus dari luar, melainkan ada orang yang menggunakan kunci otoritas tertinggi internal untuk mematikannya secara paksa dari dalam. Selama 10 detik, yang bisa memiliki otoritas ini selain Anda. Hanya 12 dewa utama Dark Knight. Kaisarku yang baik, terkejut tidak, di luar dugaan tidak, sekelompok idiot keluarga Ye itu, benar-benar mengira mereka berkuasa penuh. Aku cuma sedikit membocorkan kabar di Dark Web, tentang ibumu di Yuncheng, mereka langsung menurut saja, pergi menguji batas kesabaranmu untukku. Jadi semua ini jebakan yang kau susun, mematahkan Black Card, memaksaku mengerahkan jutaan pasukan Dark Knight ke ibu kota. Tujuanmu adalah memancing harimau keluar gunung dan merebut markas besar. Memaksaku mengerahkan jutaan pasukan Dark Knight ke ibu kota. Tujuanmu adalah memancing harimau keluar gunung dan merebut markas besar. Hahaha, tebakan yang tepat. Kalau kau tidak mati, aku selamanya cuma jadi orang nomor 2. Kau, demi seorang nenek tua, sampai menarik 12 dewa utama dan jutaan prajurit keluar dari markas besar luar negeri. Sekarang seluruh pusat inti kerajaan Dark Knight sudah kuambil alih sepenuhnya. Otoritas tertinggi sekarang sudah kubekukan. Dana luar negerimu sudah kukunci total. Kau sekarang cuma jenderal tanpa pasukan yang tidak punya apa-apa. Hahaha. Mengingat hubungan masa lalu kita, aku menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa kelompok tentara bayaran. Peringkat 10 besar global, Blood Skeleton. Mereka sekarang sudah mengepung seluruh vilamu. Dalam 5 menit, mereka akan mengantar mayatmu ke hadapan tahtaku. Hahaha. Bos, tamatlah. Kita benar-benar tamat. Tanpa dana dan pasukan kerajaan Dark Knight, pakai apa kita melawan Blood Skeleton? Tan Lang. Oh, Tan Lang. Kau mengikutiku bertahun-tahun. Ternyata masih senaif ini. Kau benar-benar mengira kerajaan Dark Knight yang kecil itu adalah seluruh kartu as milikku. Kau benar-benar mengira kerajaan Dark Knight yang kecil itu adalah seluruh kartu as milikku. Hahaha. Target ada di balik tempat perlindungan. Hidup atau mati tidak masalah. Segera bersihkan area. Target ada di balik tempat perlindungan. Hidup atau mati tidak masalah. Segera bersihkan area. Tembak, pusatkan tembakan, bunuh dia. Kau, monster macam apa kau ini? Tan Lang, inikah sampah yang kau sewa dengan harga mahal? Tan Lang, inikah sampah yang kau sewa dengan harga mahal? Sepertinya seleramu bukan cuma buruk, bahkan otakmu juga kurang jalan. Tidak mungkin, walaupun kemampuan bela dirimu sehebat apapun, juga tidak mungkin menghindari bidikan helikopter bersenjata. Apa orang-orang Blood Skeleton makan gaji buta? Tan Lang, kau benar-benar mengira kerajaan Dark Knight yang kau rebut itu adalah seluruh asetku. Jangan menggertak di sini. Aku sudah mengambil alih sistem sepenuhnya. Semua rekening lepas pantaimu. Semua cadangan danamu. Semuanya berada dalam kendaliku. Semua rekening lepas pantaimu. Semua cadangan danamu. Semuanya berada dalam kendaliku. Aktifkan protokol logika dasar Genesis. Konfirmasi suara. Konfirmasi retina. Otoritas Sang Pencipta Tunggal terhubung.
Peringatan sistem. Protokol Genesis telah diaktifkan. Sistem umpan telah memulai program penghancuran diri dan serangan balik. Apa yang terjadi? Kenapa dana di rekeningku terkuras habis-habisan? Kenapa sistemnya terkunci? Cepat hentikan. Hentikan sekarang juga. Kenapa dana di rekeningku terkuras habis-habisan? Kenapa sistemnya terkunci? Cepat hentikan. Hentikan sekarang juga. Ah Lang. Kau terlalu serakah. Sejak 3 tahun lalu, saat kau diam-diam menggelapkan dana pertama dari markas, aku sudah mengetahui ambisimu. Sistem yang kau rebut itu, hanyalah sebuah lubang hitam finansial. Umpan, yang kubuat dengan tanganku sendiri untukmu, saat kau menggunakan otoritas tertinggi mengambil alih paksa. Umpan itu, akan berbalik menelan semua aset atas namamu, bahkan termasuk uang muka untuk menyewa. Kelompok sampah ini, ini tidak mungkin. Kau menipuku, sekarang. Kaulah yang sebenarnya menjadi jenderal tanpa pasukan, yang tidak punya apa-apa. Selain itu, tolehkan kepalamu dan lihatlah keluar jendela. Pasukan pengawal bayanganku sudah tiba. Selain itu, tolehkan kepalamu dan lihatlah keluar jendela. Pasukan pengawal bayanganku sudah tiba. Ancaman sudah dilumpuhkan. Keluarlah. Bos, helikopter di luar. Pasukan pengawal bayanganku yang sesungguhnya, tidak pernah bekerja setengah-setengah. Suruh orang bersihkan tempat ini, lalu beritahu seluruh dunia, ke semua titik inti Genesis yang tersembunyi. Dark Knight yang lama telah mati, Fajar yang baru telah tiba. Mulai hari ini, aku ingin dunia bawah tanah global hanya memiliki satu aturan. Dan itu adalah aturanku. Baik, bos. Ibu, semua masalah sudah dibereskan sampai tuntas. Baik itu keluarga Ye di ibu kota, maupun para pengkhianat yang bersembunyi dalam gelap. Di dunia ini, tidak akan ada lagi orang yang bisa mengancam keselamatan ibu. Bagus, bagus, bagus. Asalkan kamu selamat, ibu tidak takut apapun lagi.